Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan juga bukan hanya sehat ya, tapi semangat dalam belajarnya. Oke, anak-anak bertemu kembali dengan Bapak hari ini. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Oke, tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Agar pembelajaran kita hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagaimana, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita bacakan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahman, dan karuniakanlah pemahaman kepadaku. Waj'alni minas solihin, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoanya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita subtema 2 ya, tentang manusia dan lingkungan. Oke, baik anak-anak, coba perhatikan aktivitas-aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah ini pasti memanfaatkan anggota tubuh ya. Seperti kegiatan apa aja Pak? Nah, kegiatan lari ya, ini pasti menggunakan anggota anggota tubuh. Kemudian ada menulis, ya, ada juga bermain bola atau nendang bola, dan ada juga mengayuh sepeda. Nah, anggota tubuh dapat bergerak, ya, seperti yang tadi dicontohkan ini dalam gambar. Karena kenapa? Karena adanya otot dan tulang. Nah, sekarang bagaimana Pak untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat? Ya, kenapa Pak harus kuat? Ya, karena kalau kita mau lakukan aktivitas, kalau tubuh tubuh kita atau tulang dan otot kita tidak kuat, ya tidak akan bisa. Jadi kita harus menjaga otot dan tulang kita agar tetap sehat. Caranya bagaimana? Kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta menjaga pola makan yang teratur, ya. Nah, sekarang makanan sehat untuk pertumbuhan tulang dan otot. Salah satunya yaitu, nah ini minum susu. Siapa yang suka minum susu? Nah, ini bagus untuk pertumbuhan tulang dan otot. Kemudian makan daging, ya, daging. Selanjutnya ada sayuran. Nah, ini sehat sekali ya sayuran. Bagaimana? Kalian suka sayuran tidak? Nah, harus suka ya, karena sehat sehat sekali sayuran itu. Dan ada juga telur. Ini adalah salah satu makanan yang baik atau sehat untuk pertumbuhan tulang dan otot, ya. Nah, kemudian selanjutnya aktivitas untuk kesehatan alat geraknya. Selain makan makanan yang sehat, ya, kita juga harus melakukan aktivitas untuk kesehatan alat gerak kita, ya. Contohnya seperti apa? Nah, kalian ketika beraktivitas harus dengan posisi duduk yang benar. Ini salah satunya ya, ini salah satunya. Contoh yang baik dan benar itu bagaimana Pak duduknya? Nah, seperti yang ini, yang di checklist tanda hijau. Nah, ini adalah untuk menjaga agar organ tubuh kita menjadi sehat ya. Kemudian yang salahnya ini yang membungkuk itu tidak boleh ya. Kemudian untuk menjaga kesehatan alat gerak kita yaitu dengan berolahraga ya. Jadi itu adalah salah satu cara agar menjaga kesehatan alat gerak kita ya. Nah, nanti kalian silakan tuliskan ya. Menurut kalian kira-kira aktivitas apa nih yang bisa atau untuk menjaga kesehatan alat gerak ya. Nanti dituliskan di LKS yang sudah diberikan ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tadi kita bergerak, tentunya kita pasti menggunakan alat gerak ya. Nah, ini tulang sebagai alat gerak manusia ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tulang ini termasuk ke alat gerak pasif ya, atau tidak bisa bergerak sendiri ya. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu ada tulang pipih ya.
Nah, ini berbentuk pipi dan lebar. Contohnya seperti tulang apa ini? Tulang belikat. Kemudian ada tulang dada. Selanjutnya ada tulang rusuk ya. Nah, yang kedua ada tulang pipa. Tulang pipa. Nah, pernahkah kalian mendengar tulang pipa atau pipa deh? Nah, sama seperti namanya, tulang pipa memiliki bentuk panjang dan bulat seperti pipa ya. Nah, tulang pipa ini berada di lengan, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Pak, tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil itu yang mana? Nanti kita akan lihat ke slide selanjutnya ya. Nah, selain itu, tulang pipa di bagian kaki. Ada tulang paha, tulang kering, dan tulang betis ya. Jadi tulang pipa itu terdapat di lengan dan kaki. Ada namanya tulang lengan atas, tadi kalau di lengan ya. Kalau di kakinya ada tulang paha, tulang kering kayak gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan zat penyusunnya. Nah, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu ada tulang rawan. Nah, tulang rawan ini adalah semacam jaringan ikat lentur yang ada di berbagai anggota badan manusia ataupun hewan. Coba siapa yang tahu kira-kira tulang rawan apa contohnya? Nah, ini contohnya yaitu ada telinga ya. Di sini ada tulangnya, tulang rawan namanya. Dia itu berbentuk lentur ya, jaringan ikat berlentur yang ada di berbagai anggota badan. Contohnya ini adalah telinga. Nah, yang kedua adalah tulang keras. Nah, tulang keras ini adalah tulang yang terbentuk dari tulang rawan yang kemudian terisi dengan osteoblas atau sel pembentuk tulang. Nah, tulang keras disebut juga dengan osteon. Nah, tulang keras ini contohnya seperti tengkorak. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke alat gerak manusia berupa lengan dan kaki. Ya. Nah, sekarang kita akan mengetahuinya yang tadi sudah disebutkan bahwa ada tulang hasta, tulang pengumpil. Nah, di sini kita akan mengetahuinya. Oke, yang pertama ini adalah tulang lengan ya. Nah, tulang lengan ini berbagai macam. Nah, yang pertama ini ada namanya tulang lengan atas ya. Ini berbentuk pipa ya. Nah, kemudian ada tulang pengumpil ya. Sama ini juga berbentuk pipa ya, panjang dan bulat. Selanjutnya ada tulang hasta. Kemudian ada tulang pergelangan tangan dan ada tulang telapak tangan. Nah, ini untuk tangan. Jadi tangan ini terbentuk dari beberapa tulang ya. Kemudian sekarang kita ke kaki ya. Ini adalah tulang dari kaki ya. Nah, kita lihat di sini ada namanya tulang panggul ya. Ini namanya tulang panggul. Kemudian ada tulang paha ya. Nah, tulang paha tadi kan disebutkan tulang paha ini termasuk ke tulang berbentuk pipa ya. Nah, kemudian ada tulang tempurung kaki. Selanjutnya ada juga ini tulang betis ya, ada juga tulang kering ya. Tulang betis dan tulang kering termasuk ke bentuknya yang pipa ya, tulang pipa ya. Nah, selanjutnya ini ada tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki. Ada lagi, satu lagi, ini namanya tulang jari kaki. Nah, inilah alat gerak manusia berupa lengan dan kaki. Kita sudah mengetahuinya, tulang-tulangnya. Di lengan ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang panggul di kakinya, dan masih banyak lagi itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke alat gerak manusia berupa otot ya. Tadi kan lengan itu ada tulang ya. Tulang itu adalah alat gerak yang pasif, dia tidak bisa bergerak ya. Dia bergerak karena adanya otot. Nah, ini adalah gerak otot berupa manusia. Nah, sekarang ini adalah alat gerak manusia berupa otot ya. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis ya. Yang pertama ada otot polos, ada juga otot jantung, dan otot lurik. Nah, otot polos dia itu mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Jadi dia bekerja sendiri, tidak kita kendalikan. Contohnya apa, Pak? Contohnya lambung, ya. Lambung dia menghancurkan makanan dalam tubuh kita, ya, tanpa kita sadari, ya. Itu namanya menggunakan otot
polos. Kemudian yang kedua otot jantung. Dia menggerakkan jantung berdetak seperti itu ya. Kalau misalkan jantungnya tidak ada ototnya, kemudian tidak berdetak, nah berarti kita meninggal ya. Nah, ini contoh gambarnya otot jantung. Nah, sekarang yang ketiga ada otot lurik. Nah, otot lurik ini dia mampu menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, misalkan kita mengambil buku menggunakan tangan. Kan tangannya bergerak nih. Nah, berarti dia itu menggunakan otot lurik. Jadi menggerakkan anggota tubuh kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita ingin menengok ke sebelah kanan, kita menengok. Nah, itu sesuai dengan keinginan kita, berarti dia menggunakan otot lurik. Nah, seperti itu, banyak ya. Oke. Nah, selanjutnya sendi ya. Nah, sendi pada tulang dan macam-macam gerak pada otot. Nah, sendi itu apa ya? Ada yang pernah mendengar kata sendi? Nah, sendi itu merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jadi tulang yang satu dengan tulang yang satu nempel itu, nah di tengah-tengahnya itu adalah sendi. Ya, contohnya seperti ini. Nah, nah ini adalah sendinya. Nah, sekarang kita akan mengetahui sendi pada tulang ya, sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak pada otot. Nah, kita perhatikan di sini ada anggota tubuh kita ya. Nah, di sini ada namanya sendi putar. Nah, sendi putar ini adalah pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Nah, sendi ini dapat digerakkan berputar. Contohnya kepala ini ya. Nah, coba kalian gerakan berputar. Nah, bisa ya. Bisa berputar. Nah, kita lihat gambar sendinya seperti ini berputar ya. Nah, selanjutnya ada namanya sendi peluru ya. Nah, sendi peluru ini adalah tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Nah, jadi sendinya itu tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan berbentuk mangkuk untuk wadahnya, ya. Nah, sendi ini dapat bergerak ke semua arah seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Nah, seperti kalian kalau misalkan olahraga diangkat pahanya lagi pemanasan, diputar-putar semua arah. Nah, itu adalah menggunakan sendi peluru ya. Nah, seperti ini sendi peluru gambarnya ada berbentuk bola dan berbentuk mangkuk. Nah, seperti itu. Tulang paha ya. Nah, selanjutnya ke sendi yang selanjutnya ada sendi engsel ya. Nah, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta ya. Tulang ini hanya bisa digerakkan ke satu arah saja. Contohnya seperti tangan ya. Seperti namanya sendi engsel, berarti dia hanya ke satu arah. Naik dan turun ya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, engselnya di sebelah sininya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ke sendi geser. Nah, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki, nah, atau tangan ya. Gerakan sendi ini terbatas, itu hanya dapat menggeser. Nah, seperti ini. Itulah sendi-sendi pada tulang dan sekarang kita akan ke macam-macam gerak pada otot, ya. Nah, ternyata selain sendi, otot juga dapat memiliki macam-macam gerak, ya. Nah, inilah macam-macam gerak otot pada manusia. Ada gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi, engsel, dan pelana. Nah, contoh gerakan penekuk adalah meluruskan, yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Nah, kemudian yang kedua ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerakan menghentakkan kaki ya, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Selanjutnya ada gerak menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh, contohnya gerakan pada saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Nah, hal ini karena terjadi gerakan naiknya tulang rahang, kemudian maksudnya tulang rahang bawah ya, yang semula di bawah jadi kembali ke arah atas. Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. Jalan di tempat, misalkan kalian
kakinya diangkat ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Kemudian gerak memutar. Nah, gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri, ya seperti itu. Nah, serta gerakan berputarnya lengan. Misalnya kalau misalkan pemanasan suka berputar lengannya. Nah, itu adalah gerak memutar. Oke. Dan terakhir, gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, gerakan ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan merentangkan tangan. Jadi, merentangkan tangan yaitu menjauhkan tubuh ya dan menggerakkan kaki ke arah samping. Seperti itu. Itulah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, itulah macam-macam gerak ya yang dilakukan oleh otot. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalkan belum paham dan masih ada pertanyaan, boleh di kolom komentar atau misalkan di WA langsung. Dan jangan lupa sebutkan nama kalian jika sudah menonton di bawah ya. Oke, dan silahkan kerjakan LKS-nya sampai selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan berkah ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.